Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 4 yang solih-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, super dahsyat, raih masa depan dengan bismillah. Semoga teman-teman tetap selalu bersemangat ya. Hari ini kita belajar kembali tema 1, indahnya kebersamaan. Teman-teman masih ingat bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama. Nah, keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Teman-teman juga masih ingat dengan Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur yang tinggal di Kampung Babakan? Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda dan mempunyai makanan kesukaan yang berbeda pula. Selain itu, mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerahnya masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat daerah mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Nah, jadi teman-teman, keberagaman ini merupakan sunatullah, anugerah dari Allah yang harus kita syukuri, bukan untuk kita merasa paling baik, namun agar kita bisa saling mengenal dan saling menghargai. Sejak 14 abad tahun yang lalu, Rasulullah telah mengajarkan para sahabatnya untuk saling mengenal, hormat menghormati, bertoleransi, dan saling menghargai. Nah, siapakah suri teladan terbaik yang dapat kita contoh akhlak dan budi pekertinya? Tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dari tarian daerahnya. Pernahkah kalian melihat tarian tradisional Indonesia? Contohnya seperti tari Cakalele yang berasal dari Maluku. Kemudian ada tari Pendet yang berasal dari Bali. Lalu ada tari Burung Enggang dan tari Gantar yang berasal dari Kalimantan Timur. Kemudian juga ada tari Yapong dari DKI Jakarta. Tari Jaipong berasal dari Jawa Barat. Lalu tari Remo dari Jawa Timur. Dan salah satu tarian yang akan kita pelajari pada tema ini adalah tari Bungong Jempa yang berasal dari Aceh. Apakah kalian tahu bahwa Bungong Jempa artinya adalah bunga cempaka? Nah, Kak, kita akan melakukan praktek tarian ini insya Allah pekan depan ya. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya dengan alat musik tradisional. Kakak-kakak soleh-soleha, tahu tidak dengan alat musik tradisional Indonesia? Coba kita lihat contoh alat musik tradisional Indonesia. Yang pertama saluang, kemudian angklung, kecapi, kendang, dan tifa. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyang. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipukul. Tifa, alat musik dari Papua. Cara memainkannya dengan cara dipukul. Berbagai macam alat musik daerah. Yang pertama, tehyang. Tehyang berasal dari DKI Jakarta. Cara memainkannya digesek dengan alat khusus pada bagian senar atau dawainya seperti memainkan biola. Kemudian kolintang berasal dari Sulawesi Utara.
Cara memainkan dipukul dengan menggunakan pemukul khusus. Kemudian ganda dari Sulawesi Tengah. Cara memainkan ditepuk dengan menggunakan telapak tangan. Gamelan dari Jawa Tengah. Cara memainkan dipukul dengan menggunakan pemukul khusus. Serunai berasal dari Nusa Tenggara Barat. Cara memainkan ditiup sambil memainkan nada dengan menggunakan jari pada lubang-lubangnya. Kemudian sasando berasal dari Nusa Tenggara Timur. Cara memainkannya dipetik dengan menggunakan jari pada senarnya. Alat musik lainnya ada bonang, berasal dari Jawa Timur. Cara memainkan dipukul dengan menggunakan pemukul khusus. Kemudian ada tuma, berasal dari Kalimantan Barat. Cara memainkan ditepuk dengan menggunakan telapak tangan. Kemudian yang berasal dari daerah kita yaitu sampe, Kalimantan Timur. Cara memainkan dengan cara dipetik pada bagian senarnya seperti gitar. Kemudian alat musik berikutnya adalah cengceng, berasal dari Bali. Cara memainkannya diletakkan di kedua telapak tangan, kemudian ditepuk sehingga saling berbenturan dan mengeluarkan bunyi. Kemudian japen dari Kalimantan Tengah. Cara memainkan dipetik pada bagian senarnya. Dan contoh yang terakhir adalah panting, berasal dari Kalimantan Selatan. Cara memainkan dengan cara dipetik pada bagian senarnya. Nah, sekarang tuliskan nama alat musik tradisional yang lainnya yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Coba kalian lihat buku tema 1 halaman 11. Kita pause dulu ya videonya. Selamat mengerjakan soleh-soleha. Kalian telah mengetahui berbagai alat musik dan cara memainkannya. Tahukah kalian bahwa di sekitar kita juga banyak sekali benda yang dapat menghasilkan bunyi? Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang bunyi. Di sekitar banyak sekali benda yang dapat menghasilkan bunyi dan merupakan sumber bunyi, seperti peluit dan bel. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Alhamdulillah. Sekarang, amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Bisa jadi ada benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Benda-benda yang kamu temukan tentunya berbeda cara membunyikannya. Ada yang ditiup, digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan. Mari kita perhatikan tabel berikut. Nama benda dan cara menghasilkan bunyi. Yang pertama, peluit. Peluit ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Kemudian ada telepon mainan atau bel, yang cara menghasilkan bunyinya dengan cara ditekan. Sumber bunyinya berasal dari gelombang magnet yang mengubah listrik menjadi suara. Gitar. Sumber bunyinya dari dawai yang bergetar dengan cara dipetik. Kemudian ada juga galon kosong atau drum, yang cara menghasilkan bunyinya dengan dipukul. Sumber bunyinya dari permukaan membran yang bergetar ketika dipukul. Contoh yang lain ada biola. Sumber bunyinya dari dawai yang bergetar dengan cara digesek. Bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan? Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara.
Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bagaimana bunyi tersebut dapat sampai di telinga kita? Bunyi sampai di telinga kita melalui proses perambatan. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan udara atau gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Ruang hampa yaitu ruang yang tidak ada udara di dalamnya. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar, ini adalah contoh percobaan bunyi dapat merambat melalui udara atau gas, benda cair, dan benda padat. Sekarang kita lihat fakta-fakta perambatan bunyi dalam kehidupan. Bunyi merambat melalui benda padat. Seperti saat menempelkan telinga di rel kereta api, maka suara roda kereta api yang masih berjarak belasan kilometer akan terdengar dengan cukup jelas. Bunyi merambat melalui zat cair, seperti suara lumba-lumba yang tertangkap radar kapal selam. Kemudian, bunyi merambat melalui media udara, seperti semua suara yang terdengar saat bercakap-cakap dan suara bergema di sekitar kita. Baik kakak-kakak soleh-solehah, sekian dulu ya penjelasan dari Bunda. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya di buku tema 1 halaman 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.